Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama dan utama, mari kita sama-sama memanjatkan syukur, melangitkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi banyak anugerah, memberikan banyak kenikmatan, terutama kenikmatan iman dan Islam yang insyaallah akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia ini hingga nanti di akhirat. Dan juga kita sampaikan pula salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di yaumil akhir kita bisa sama-sama mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah dan adik-adikku yang saya banggakan, pada kesempatan ini adalah kalau anak remaja kita menyebut tanggal cantik bagi Masjid Darul Muttaqin, karena pada hari Jumat tanggal 18 Maret 1983 bersamaan dengan hari ini 18 Maret 2022, masjid kita, Masjid Darul Muttaqin tercinta ini dipakai pertama kali untuk sholat Jumat dan kali ini kita sama-sama memperingati bersamaan dengan telah selesainya renovasi Serambi Utara yang kita pakai kali ini. Nanti susunannya kita setelah ada pembukaan, ada sambutan dari Dewan Syuro, kemudian kita pembukaan selubung papan nama di balik ini. Ini adalah desain by Mr. Feriko. Mana Mas Feriko? Ya, yang membuat adalah Mas Feriko. Kemudian potong doa, tentang tumpul, ramah tamah penutup. Demikian. Jadi acaranya tidak panjang, hanya singkat. Baiklah, acara kali ini kita sama-sama buka dengan membaca Ummul Kitab bi Barakah Syafaati Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab tadi, surat Al-Fatihah, acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dengan baik, penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sampai kita kepada acara berikutnya, yaitu khutbah iftitah atau sambutan dari Dewan Syuro. Kepada yang terhormat Bapak Haji Muhyiddin Mawati dipersilakan. Atur pambagio harjo, atur pangandikan. Hah? Pejangan deh. Nyambut.
buka dengan Al-Fatihah. Iya. Mau dibawa? Dipegang kenapa di? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Darul Muttaqin yang dirahmati Allah. Pertama kali marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atas karunia dan nikmatnya telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Hari ini kita akan melakukan, sebenarnya substansi dari acara kali ini adalah tasyakuran. Oleh karena itu doa tasyakuran jangan lupa. Jangan karena kita memotong tumpeng kemudian doanya lupa. Tadi ada acara doanya? Ada. Oh ya. Sebelum potong tumpeng doa. Oh ya. Ya. Makasih. Supaya jangan ritual-ritual yang tradisional itu mengalahkan substansi acara sebetulnya yang temanya adalah acara kita siang ini adalah tasyakuran. Selesainya renovasi bagian utara Masjid Darul Muttaqin ini. Ya, renovasi pertama sebetulnya hanya memasang atap, kemudian dilanjutkan atas usulan para beberapa jamaah. Kenapa tidak ditinggikan sekaligus di keramik, sekaligus kemudian di keramik, tapi menjadi meremen bahasa Indonesianya apa Pak Samsul? Meremen berkembang menjadi, ada yang usul dibuatkan dapur, ada yang usul dibuatkan tempat cucian dan lain sebagainya. Saya tidak tahu yang usul dibuatkan logo atau logo itu dibuat, sampai saat ini belum tahu atas usulan siapa logonya ini, walaupun desain logonya usulan siapa Pak Agus? Ya, saya nggak tahu. Yang penting logonya ada. Nah, berlakunya logo ini sejak kapan dan masa transisinya kapan, seperti logonya MUI. Logo halalnya MUI itu kan akan diganti, ya akan diganti. Itu bunga-bunga sebetulnya. Yang inti sebetulnya terima kasih kita mengurus Masjid Darul Muttaqin, takmir Masjid Darul Muttaqin, kepada para donatur yang telah berkesanggupan untuk mendonasi renovasi ini, sehingga renovasi ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, walaupun masih ada beberapa kekurangan di sana sini yang belum diselesaikan, finishing saja. Terutama bagian selatan itu tidak atau belum dilaksanakan karena di tengah jalan ternyata diketahui konsol di bagian selatan itu agak rusak atau mengalami pecah atau retak, sehingga perlu juga untuk keamanannya diperbaiki. Itu belum diselesaikan karena memang itu datangnya kemudian. Sudah barang tentu karena kita bersyukur, jangan lupa kita panjatkan doa syukur yang dulu sudah
saya sampaikan ketika kita membahas tentang doa dan peran doa, saya kira Bapak Ibu semuanya sudah hafal. Rabbi ini Rabbi an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mal sholihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya, ini doa syukur yang wajib kita bacakan dalam rangka tasyakuran ini. Mudah-mudahan segala upaya yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya membawa berkah dan membawa kebaikan bagi kita semua, khususnya para jamaah Masjid Darul Muttaqin yang berbahagia. Dan sekali lagi mudah-mudahan ini merupakan bagian dari amal kita, mudah-mudahan merupakan amal jariah bagi kita semuanya, sehingga setelah kita nanti meninggal dunia, insya Allah pahala itu akan tetap mengalir sepanjang fasilitas yang kita bangun ini masih tetap digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang tidak melanggar ketentuan agama kita, agama Islam. Saya kira sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Nanti pesan yang kedua, kalau potong tumpeng jangan dipotong ujungnya, tapi dibelah tumpengnya. Karena tumpeng, puncak dari tumpeng itu melambangkan hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti tumpeng itu dipotong ujungnya, itu perlambang bahwa kita memutus hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala, memasuki alam material. Nah, ini saya kira yang tidak dikehendaki oleh kita. Oleh karena itu, bagi yang memotong tumpeng nanti harap berhati-hati, walaupun itu hanya perlambang, tapi mudah-mudahan kita ingat bahwa tumpeng itu parlan sanipo yang hendaklah kita maknai sebagai sesuatu yang melambangkan hubungan vertikal dan hubungan horizontal antar umat, antar jamaah kita semuanya. Jadi dibelah saja sudutnya, jangan dipotong ujungnya atau tumpengnya, supaya tidak menimbulkan tafsiran yang salah. Saya kira ini sekali lagi marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Sekali lagi kita berharap mudah-mudahan semua upaya kita, usaha kita ini membawa berkah yang melimpah bagi kita semuanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng Bapak Muhyiddin. Terima kasih kepada Pak Muhyiddin yang telah sebagai Dewan Syuro, Ketua Dewan Syuro telah berkenan memberikan khutbah iftitah atau sambutan. Melanjutkan informasi dari Ketua Dewan Syuro bahwa renovasi Serambi Utara RAB awal pada awalnya adalah 40 juta ribu, dan sampai dengan 11 Maret ini laporan dari Riayah yang diketuai oleh Bapak Samsul dengan Pak Dwi dan Pak Sarwono, infak yang masuk 48.635.610 rupiah. Jadi alhamdulillah infak untuk renovasi pertama itu sebenarnya lebih, dan ada sisa sebesar 8.635.610. Akan tetapi dengan bahasanya Pak Muhyiddin tadi, pekerjaan itu meremen, ada pekerjaan tambah-tambahan, ada perbaikan konstruksi
Selatan yang mendesak, karena kalau tidak itu menjadi akan membahayakan jamaah. Untuk tambahan instalasi listrik, ada kipas angin, penambahan karawang GRC, logo meja saji area dapur, taman dan tempat mushaf Al-Quran. Ini dianggarkan oleh Riayah yang dipimpin oleh Pak Samsul, Pak Dwi dan Pak Sarwono, itu besar 40 juta rupiah, sehingga masih ada dana yang bisa menjadi investasi bagi jamaah sebesar 31.364.390 rupiah. Monggo, jadi kepada jamaah yang ingin berinvestasi dipersilahkan, bisa menghubungi Pak Samsul, Pak Dwi, atau siapa, Pak Bardi, nanti bisa menghubungi. Baiklah, itu tambahan informasi dan sudah saya share ke grup WA Masjid Darul Muttaqin. Berikutnya adalah pembukaan selubung papan nama. Ini kita mintakan kepada pelaku sejarah. Ya, kita mewakili Ibu Muhyiddin Mawardi adalah pelaku sejarah, dan di sini ada beliau juga ada bukti otentik bahwa dia pelaku sejarah, ada penandatanganan dan sebagainya di sini. Jadi dimohon dengan hormat kepada Ibu Muhyiddin Mawardi, di sini Ibu Siti Hadiah, untuk membuka selubung. Ini logo ini dibuat oleh Mas Feriko, yang sampingnya Pak Bardi, karena ini kalau satu yang geret tidak jadi. Jadi Pak Bu Muhyiddin sama Pak Bardi, yang satu Pak Bardi, yang satu Bu Muhyiddin. Yang tolong kamera siap. Nah, Bu Muhyiddin yang sini apa? Monggo, ini dibuka dulu. Dalam? Hah? Oh, sekarang. Monggo, Grup Hadroh. Ya, ini didukung oleh Grup Hadroh Nur. Monggo, Bu. Berdua. Grup Hadroh Nur Dogan. Untuk selanjutnya kita pada pemotongan tumpang. Sebelumnya kita akan
doa, dan kita yang akan mendoakan juga mohon Bapak Sunar bagi tugas beliau sebagai pelaku sejarah juga sejak mendampingi perjalanan Masjid Darul Mutakin. Kepada yang terhormat Mbah Sunarto, mimpin doa Mbah. Ini Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini kita semua memperingati ulang tahun Masjid Darul Mutakin ke-39. Untuk itu ya, memohon pada Allah SWT supaya kita selalu diberi istiqomah dan selalu diberi hidayah dari Allah SWT. Kemudian secara naluri, inilah tumpeng merupakan budaya kita di Jawa atau khusus di Yogyakarta Hadiningrat. Ini merupakan budaya yang sangat diluhung. Untuk itu marilah doa mohon kepada Allah SWT supaya kita semua diberi kekuatan, sehingga kalau saya bisa sampaikan bahwa saat tumpeng ini merupakan jalan yang paling baik atau jalan yang lurus, metuwa jalan sing lempeng atau ihdinas siratal mustaqim, merupakan lambang atau paribasan Jawanipun. Nah, untuk itu mudah-mudahan sekali lagi tumpeng ini merupakan keistimewaan Yogyakarta Hadiningrat. Kemegahan kita semua bahwa Yogyakarta selalu tidak akan digoyangkan apapun atau angin yang menggoyangkan. Tegak ini merupakan lambang yang sangat baik, sudah didatang oleh panjenenganipun Bapak Bapak Muhyiddin Mawardi telah disampaikan bahwa tidak boleh dipotong karena sangat memisahkan antara kita semua. Nah, mudah-mudahan Qablul Minanas ini selalu dijaga dengan kebaik-baiknya. Untuk itu marilah kita berdoa pada Allah SWT supaya kita diberi kekuatan dan diberi hidayah oleh Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad a'udzu bismillah rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafiqu majidah rabbana alhamdu wa sifatu sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidina awwal wal akhir. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jina ahwal walafat wa tadunun kajat wa tamnan sayiat wa tarfana bila darujat wa tubalighuna bi asal ghayat min jamil khairati hayati wa mamat innaka kulli syai'in qadir. Allahumma lil mu'minin wal mu'minat wal muslimat al hayya wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat watil kajat birahi rekam rakimin. Allahumma rabbi awsini askura nimatika lati an'amta alayya wa ala ibadika sholih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma saluka selamatan fid dini wasati wa ziyadatan ilmi wa barakatan rizqi wa tanzilal maut wa mahbiratal maut. Allahumma hawina saqarat maut sunanari famdal bis. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya, potongan tumpeng hasil konsultasi saya. Ini yang motong pengurus bahkan ketua Suro. Jadi ini kebetulan saya ketuanya, nanti saya serah kepada mungkin sebagai ketua Dewan Suro untuk motong, menerima Pak, menerima tumpeng. Ini. Oh, monggo Pak Gandera. Katuran mengenten nika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam monggo Pak Gandera. Jadi monggo mohon ketika potongan diiringi dengan monggo Pak, terima Pak. Alhamdulillah, pemotongan tumpeng telah terlaksana dengan baik, dipotong oleh ketua Dewan Suro, diserahkan kepada ketua pengurus takmir masjid. Untuk selanjutnya, monggo setelah terhidang di depan Bapak Ibu, dipersilakan untuk menikmati sambil kita sama-sama mendengarkan cerita awal dari beliau yang pelaku pada saat itu, pelaku sejarah pada saat itu. Nanti rencananya ini
kita buat dalam buku, dan insya Allah akan digawangi nanti semuanya akan oleh Pak Zainal. Jadi nanti korektornya Pak Zainal langsung. Ini jadi nanti kita tulis korektornya Zainal, tidak main-main, ini lengkap. Terus monggo ini lengkap, ada Pak Bandero alhamdulillah Serawuh, Pak Roso, Mbah Nato, Bu Muhyiddin. Nanti sinten rumiyin monggo. Jumeneng napa lenggah? Hah? Lenggah mawon. Oh nggih. Oh nggih. Ini Bapak Suroso adalah pertama kali masuk orang tinggal di Banteng dan kemudian dekat bersama-sama partai yang lain sehingga dirilah Masjid Darul Muttaqin pada Bapak Suroso. Terima kasih Mas Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya mungkin sudah saya lupa. Saya Suroso. Sekarang tinggal di Perumahan Banteng 3 dan Kering Masyarakat. Tadinya tahun 81 saya masuk di Perumahan Banteng 3 setelah listrik menyala, karena tahun 80 itu listrik belum menyala di Banteng 3. 81 setelah menyala, saya masuk di Perumahan Banteng 3 Jalan Meraki nomor 71. Semula pengembang Sinar Waluyo Karena direkam. Oh direkam. Ini teknologi harus ditempeli Pak Samsul. Ada yang jumpa dari Jakarta, ada yang mau lihat Jakarta. Betul. Jadi saya lanjut ya. Waktu itu pengembang PT Sinar Waluyo menjanjikan ada masjid, kemudian ada fasilitas umum, arena bermain, tapi seperti biasa semuanya tidak ada. Hanya janji belaka. Kami sangat prihatin yang ada di sini. Setiap Jumatan saya mesti menyeberang Jalan Kaliurang untuk ke Perumahan Banteng Baru. Kemudian ini berkah Allah, mbahnya Mas Bardi yang dulu tinggal sekarang itu di ini Menara Tower itu, sekarang sudah almarhum, sudah lama. Itu menghibahkan tanah, mewakafkan tanah seluas ini, Pak. Jadi tanahnya itu seluas yang pertama kali. Jadi itu Mas Bardi. Saksinya saya diserahkan kepada Pak Mursid. Pak Mursid nggak bisa datang, nih. Tidak bisa, ada tugas di Pak Mursid kemudian manggil saya karena di belakangnya Pak Mursid itu rumah saya. Kemudian saya menyaksikan, alhamdulillah. Nah, ini karena budi baik daripada Mbah Marto. Ya semoga sudah tenang di sana mendapat. Amal jariah mengalir terus selama masjid ini masih dipakai. Kemudian satu lagi yang saya ingat, Mas Bardi pesenannya Mbah Marto
masjid ini namanya nanti harus dinamai Darul Mutakin. Oh, pesanan. Ya toh Mas Madi? Pesanannya Jadi juga? itu pesenannya Mbah Mart. Wow. Jadi bukan Mas Tommy yang ngasih. Itu ceritanya. Nah, saya ingat. Kemudian kita pembentukan panitia. Panitia yang ada di sini, yang saya ingat ada Pak R. Januri, ada Pak Bandoro, ada Pak Muhyiddin bersama Bu Muhyiddin. Kebetulan Bu Muhyiddin biasa nek ibu-ibu mesti bendahara. Bendahara ngumpulkan uang ya semampu kita. Waktu hari apa minggu kalau nggak salah sudah kita ada patokan matoi lah. Tapi uang yang didapat Bu Muhyiddin kalau nggak salah ingat loh sekitar 800.000 ya Bu Muhyiddin. 700 berapa gitu loh. Kemudian lah ini itu opo itu. Jadi kita mau pusing, ada usul, ada masukan dari Pak R. Januri. Saya punya kakak ipar, namanya Pak Daruslan, itu sebagai ketua terbang 77. Dulu itu haji. Kelompok terbangnya itu sangat terkenal. Kelompok terbang 77 itu punya misi, pokoknya dia menyumbangkan siapa yang butuh masjid itu akan disumbang. Saya sama Pak R. Januri ke sana. Ini kebetulan Pak R. Januri nggak hadir ya. Diwakili Bu R masih ingat ya. Saya sama Pak R. Januri. Bu R itu rumahnya masih di sini Pak, di Jalan Kerinci, bukan yang di depan. Waktu itu. Kemudian saya sama Pak R ke rumahnya Pak Daruslan. Saya datang ke sana. Pak, kebetulan kan dosen saya juga. Jadi saya ya cukup kenal lah. Gimana Pak? Kita itu mau mendirikan masjid, tapi keuangannya itu ya masih berat. Bapak apakah bisa menyumbang? Dia diam, terus saya tidak akan nyumbang. Loh, waduh, ini tidak tanda. Dengar bangun. Saya ambil alih pembangunannya dengan syarat satu, uang yang ada saya minta. Yang sisa uang yang ada itu, ya Pak, siap. Kemudian desain tergantung saya. Pelaksanaan juga dari kita semua. Yang penting dari Banteng 3 nanti akan ada masjid. Jadi betul. Pokoknya jadi. Istilahnya kalau orang mandor itu borong dol. Tapi tidak borong ini. Cuma menyerahkan saja sama Pak R. Januri. Alhamdulillah bisa di kemudian ini dibangun Pak. Jadi terus terang saja panitia tidak usah mikir cari uang lagi. Yang penting sudah bangun jadi. Tapi namanya setelah jadi saya lupa ada foto-fotonya Pak ya. Wah ini bagus sekali sebetulnya fotonya, nanti kalau itu bisa dibukukan, di-scan nanti bisa jadi buku yang bagus. Kemudian saat sudah jadi, saya lupa. Tapi yang penting tanggal 18 Maret itu bukan masjid jadi, tapi Jumatan pertama. Betul. Iya toh. Jadi jadinya itu sudah beberapa hari yang lalu, tapi itu Jumatan itu hari pertama di situ. Dengan khotib pertama Pak Muhyiddin ya Pak. Pak Jalil Hamidi dari Peyangan. Wah itu malah ini catatannya luar biasa Mas Bardi. Kalau saya sih sudah lupa semua. Ya nanti itu betul-betul nanti bisa dicatat. Sudah jadi, nah udah kita senang. Kemudian berkembang waktu Pak Bambang sudah posisi di sini di rumah ini, kemudian itu dikembangkan. Masjid itu dikembangkan dulu pertama belum langsung seperti ini Pak.
Jadi ini renovasi ketiga ya Pak Muhyiddin. Jadi renovasi kedua itu dikembangkan, ditambah serambi belakang, serambi kanan kiri ya Pak kalau nggak salah. Timur ya. Jadi yang belakang ditambah serambinya. Ditambah serambi jadi. Tapi pernah memang diuji masjid ini. Ada gempa. Tahun bukan 2010 Pak. 2006 ada gempa. Semua jamaah lari semua. Pas Jumatan. Yang tinggal cuma imamnya saja. Pas Jumatan mau gimana? Pas Jumatan. Jadi ini digoncang gempa, tapi alhamdulillah tidak apa-apa. Jadi itu memang karena semuanya itu keikhlasan, baik itu yang memberikan wakaf, yang membangun itu semuanya ikhlas, dan semuanya ikhlas itu alhamdulillah meskipun bangunannya itu boleh dikatakan tidak terlalu kuat seperti sekarang, tapi alhamdulillah. Kalau ini kan 2010 juga digoncang gempa, tapi alhamdulillah juga masih bagus. Jadi itu berkembang seperti itu. Kemudian ada pertemuan lagi, ada panitia, pembentukan panitia ya Pak Muhyiddin, yang waktu itu sebagai pimpronya almarhum Pak Bambang Rahmanto. Pak Bambang itu studinya untuk membuat desain seperti ini itu sampai ke Makassar. Ya, sampai ke Malaysia itu studinya. Di samping studi, karena di sana dapat pekerjaan juga gitu. Jadi itu nyambi gitu. Nah, kita desain seperti ini. Kemudian kita waktu itu saya masih ingat rapat di rumah saya. Saya itu di rumah saya di Kerinci 8. Pertama kali di rumahnya Pak Bambang, kedua di rumah saya. Kemudian ya bukan masalah itu Pak. Yang siap aja. Kemudian saya masih ingat sekali Pak Muhyiddin Mawardi itu. Saya kan pesimis Pak, mosok biayanya hampir waktu itu 400 ya Pak. Anggarannya 400-an lebih. Pada waktu 400 cukup besar loh Pak. Mungkin kalau sekarang ya 4 miliar ya, 4 M ya. Betul loh itu Pak. Kemudian ini kita, masa ini kita bisa membangun dengan ini. Tapi insya Allah pasti bisa. Kemudian waktu di rapat di rumah saya, kita dapat tanah wakaf lagi. Tambahan di sebelah ini ya Pak ya. Ini pas ini. Ya ini yang kita duduk ini. Ini adalah wakaf dari Bapak Bekti, Bapak Subekti itu. Jadi tanah wakaf dari Pak Subekti. Itu. Nah sekarang ini sudah berkembang seperti ini semua. Ini alhamdulillah jamaah Darul Mutakin meskipun ya tidak terlalu banyak sebetulnya, tapi karena dulu sponsornya, seperti ini, saya masih ingat sekali Pak Yunahar Ilyas itu mendapat anggaran yang cukup besar, Pak Yunahar Ilyas almarhum untuk membangun seperti itu. Pintu-pintunya ya Pak ya, hampir pintunya semua ini dari Pak Yunahar Ilyas plus lampu depan itu ya Pak, lampu besar itu, lampu tengah itu Pak Yunahar Ilyas. Kalau saya cuma ngurus ganti sertifikat, saya ngenteng-ngenteng Terus ragat Pak bayar. Nek sing ragat iki Pak Is. Jadi saya cuma itu saja. Jadi sertifikatnya sudah hibah ini, sudah sertifikat Darul Mutakin. Yayasan ya Pak ya? Tanah wakaf. Sertifikat wakaf. Meskipun wakaf itu tetap bayar. Itu notarisnya yang di pinggir jalan itu loh Pak.
Jalan Kaliurang, perempatan Banteng PLN ke arah selatan. Siapa? Kamaludin. Bukan, ibu kok. Bu siapa itu loh? Dokter. Prof. Dokter siapa? Iya. Iya, di situ. Jadi itu kemudian berkembang lagi, sekarang tambah ini lagi. Jadi ini sangat bagus. Itu yang bisa saya ceritakan. Mungkin nanti kalau saya monopoli silahkan ditambah lagi. Mungkin Pak Bandoro bisa menambahkan. Pak Ban silahkan nambahkan. Oh, ada perapat. Iya Pak. Saya ubah. Kena Pak, sendian Pak. Ratakan. Begini. Yang saya buka. Enggak. Yang saya buka. Sini aja lah. Mau direkam. Apa perlu? Soalnya mungkin masuk Pak yang saya buka. Jejak digital. Kalau yang sudah tua gagap teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan iman dan Islam kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa taat kepadanya. Ibu dan Dok sekalian, terutama pada Bapak Ketua Dewan Syuro, Ketua Masjid Darul Mutakin, pengurus, sesungguhnya tidak banyak yang akan saya ceritakan karena sudah begitu panjang lebar Pak Roso menceritakan tentang ini. Cuma satu, saya hanya bukan menambah bibit kawit atau awal mula bukane Masjid Darul Mutakin. Tadi sudah sebagian diceritakan Pak Roso. Jadi waktu 81 itu memang kita itu dilanda kegelisahan warga Banteng 3. Jadi kalau tadi sudah diceritakan, kalau ke Jumatan itu kalau saya ke Perujaan. Ya, kalau saya di kantor ya ke Perujaan. Kemudian pada waktu itu karena belum ada masjid, jadi kita itu tarawih di rumah. Kebetulan Nun Sewu Pak Muhyiddin belum hadir. Jadi rumahnya itu kosong waktu itu. Kita pakai sebagai iya, waktu itu kita pakai sebagai sholat tarawih di masjidnya di rumahnya Pak Muhyiddin waktu itu kosong. Kemudian ya akhirnya Pak Mursid, jadi ini tokoh-tokoh sentral yang sebenarnya termasuk pendiri masjid itu selain Pak Saleh Mursid itu ada Pak Ahmad Nur. Bapak Ahmad Nur itu juga di Jalan Merapi warga Banteng 3, dan juga ada Pak yang ikut tani itu loh Pak, pengacara. Pak Zul Armin. Sayang sekarang tokoh-tokoh sentral ikut mendirikan masjid itu, kalau Pak Ahmad itu sudah almarhum, sedangkan Pak Saleh Mursyid sudah, dan Pak Zulami sudah nggak ada di sini. Sebetulnya kalau itu ada lebih lengkap lagi. Jadi awal mula bibit kawit itu kegelisahan kita dengan tarawih di tempat yang tidak punya tempat. Waktu itu memang belum begitu banyak yang tinggal di Banteng 3, hanya beberapa. Ya tadi sudah dijelaskan, listrik belum menyala. Saya nyumet lampu Petromax sampai setiap hari. Mungkin anak-anak ini belum pernah nyumet lampu Petromax kayak apa gitu. Kemudian kegelisahan kita, saya bersama Pak Mursyid, Pak Ahmad Nur itu sering berbincang gimana ya kita ini. Terus suatu saat Pak Saleh Mursyid itu bilang pada saya, alhamdulillah Pak Bandoro, ada warga kita yang
dengan tulus mewakafkan tanahnya. Nah, ternyata tadi sudah disebut Pak Roso, Mbah Marto. Alhamdulillah. Jadi kalau gitu kita gini, langsung aja bergerak Pak Mursid. Ada tanah, dananya dari mana? Ya kita usahakan. Akhirnya secara kelompok, saya, Pak Ahmad Indur, Pak Mursid itu sampai datang ke Prawiro Taman, door to door untuk mencari dana. Prawiro Taman itu kita anggap karena mereka banyak orang-orang kaya, juragan batik, dan ada hotel. Kita datang ke sana door to door. Kemudian saya itu sampai ke toko batik Terang Bulan, karena itu tokoh-tokoh Muslim yang punya toko yang kita anggap punya duit, dan beberapa lagi. Itu hanya kegelisahan kita yang telah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang kita dapatkan ya tentu saja belum mencukupi. Kita masih kalau ke kantor, saya kemudian masih bekerja ke kantor dan sebagainya. Tapi paling tidak sudah ada rencana pasang patok dan sebagainya, itu sudah ada. Nah, kemudian dalam pembangunan itu tadi yang berjalan akhirnya tadi sudah disebut ada kelompok jamaah haji yang coba menyumbang dan membantu secara penuh dari berdirinya Darul Mutakin ini. Selanjutnya Pak Roso tadi sudah menyampaikan perkembangannya. Dari itu saya tidak akan melakukan lagi. Mungkin yang lebih tahu lagi Pak Muhyiddin mestinya cerita tentang proses setelah Pak Muhyiddin ada, lalu terbentuknya panitia baru, renovasi dan sebagainya. Saya kira itu tambahan dari saya. Ya, mudah-mudahan ini juga ada sedikit manfaat mula bukane bibit kawite adanya berdirinya Masjid Darul Mutakin ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Oh iya. Untuk tambahan akan diminta Pak Haji menambah karena beliau pelaku dan juga sejak awal dan juga ini pernah mengumpulkan koneksi atau ini nambah apa Pak? Di sana ya apa-apa? Di sana apa enak? Yang kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya kepada beliau Bapak Takmir, yaitu Bapak Tommy Hindrawanto yang telah memberi waktu kepada saya untuk sedikit menyampaikan tentang terjadinya atau terjadinya pendirian Masjid Darul Mutakin Banteng 3. Saya tidak ingin tentang bagaimana dana dan sebagainya, tapi saya hanya waktu itu kebetulan saya itu diajak kerja oleh Pak Mursid di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah tahun 82, lulus dari SLTA, langsung diajak. Kemudian perumahan sudah ada, terus dia rasan-rasan perumahan dan sedugan itu kok nggak ada masjid. Bagaimana kalau mau dia membuat masjid? Nah, setelah itu membentuk panitia dan mencari tanah gitu. Oh, kalau mau tanah coba nanti tak bilang sama mbah saya, Mbah Marto. Ternyata setelah saya ikut pengajian dari beliau Bapak Ustadz yaitu Muhammad Mukodas, kebetulan di kajian itu kok membahas tentang amal jariah, yaitu tentang tanah yang diwakafkan, kemudian anak soleh, kemudian ilmu yang bermanfaat. Nah, mungkin kebetulan saja saya ikut tuh. Terus saya pulang dari pengajian itu langsung matur kepada Mbah Marto. Oh iya, nggak apa-apa, alhamdulillah gitu. Ini mbah saya itu ya sholatnya ya belum begitu bisa. Saya juga sholatnya juga belum begitu
bisa ya ikut-ikutan lah dulu. Kemudian oh bisa, terus saya baru matur Pak Mursid, sekarang mau butuh berapa meter? Saya menawarkan 500 meter gitu. 500 meter, oh enggak usah banyak-banyak Pak Bardi, cukup 100 meter saja gitu, pas masjid itu. Nah, setelah 100 meter tadi belum di sertifikatkan. Berarti wah, kok sedikit ternyata jamaah makin banyak. Diperluas untuk sebagai penggunaan aja di depan itu 5 kali 8 tambah, terus lah kok banyak lagi, tambah lagi, terus itu. Terus setelah tahun 2004 kita akan merenovasi masjid, sekaligus saya menjual tanah untuk kebetulan mau sertifikat semua sekitar 16 sertifikat. Terus saya mau jual, kebetulan Pak Bekti ikut jadi panitia dan langsung beli diwakafkan sekitar 190 berapa, sehingga masjid ini sekaligus tambahan dari saya, dari 100 tadi sama Bu almarhum Ibu siapa itu Samsiah ya, itu sekitar 300-an dibagi dua karena sudah diwariskan, terus dibagi, oh ya alhamdulillah sampai pembangunan sampai itu sekarang terjadi itu di serbaguna. Nah, kebetulan tahun 2018 itu kok kamar mandi putri tidak dipisah. Nah, itu Bapak Giarto, ada si Giarto ini di atas itu wakafkan kamar putra, kemudian kemudian sekarang yang dibuat dapur. Nah, itu Giarto sama Singabian dan tanah sini, itu mewakafkan untuk pembangunan perluasan untuk kamar mandi putra dan putra, dan sekarang ditambah dengan dapur. Nah, itu wakaf dari Bapak Sugiarto. Kemudian ada masalah lagi, gudang kok nggak ada, terus saya silahkan pakai di sebelah timur saya yang dibangun untuk masjid, saya berikan. Itu aja, karena siang. Terima kasih itu untuk wakaf-wakaf yang sudah jalan, termasuk Pak Bekti yang alhamdulillah dengan rela untuk membeli langsung cash diwakafkan. Alhamdulillah sudah sertifikat semua, jadi sudah sertifikat semua dari Pak Bekti juga, dari Mbak Marto sudah sertifikat semua, dan Pak Bekti juga ikut membantu pengecoran itu dengan diobati supaya cepat biar bisa cepat dipakai kalau dulu itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah menyampaikan cerita yang bisa menjadi sejarah yang dibaca oleh jamaah berikutnya. Ini kita tidak boleh terlalu lama karena masih dalam kondisi prosedur kesehatan. Nanti kalau terlalu lama juga kita kena semprit. Oh, belum makan juga. Ya, monggo dimakan. Nyun sewu, nanti untuk selanjutnya kita bisa sowan kepada narasumber untuk bercerita. Demikian, mari kita sama-sama tutup dahulu dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hayya.